Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada kesempatan ini saya akan membagikan tips menulis jurnal. Tapi sebelum saya membagikan, alangkah baiknya teman-teman subscribe, like, dan juga kita diskusi ya di kolom komentar. Oh iya, bukan berarti saya ahli dalam menulis jurnal, tapi sedikitnya saya akan membagikan pengalaman. Oke, tips menulis jurnal. Terdapat beberapa bagian yang harus kita tempuh. Yang pertama adalah mencari masalah. Wah, mencari masalah kan kita gampang ya. Dalam masalah kehidupan kita aja sudah banyak nih. Tapi dalam mencari masalah penelitian itu berbeda. Kira-kira bagaimana sih Kang mencari masalah penelitian dalam jurnal? Nah, ini sedikitnya ada 3 poin yang akan saya bagikan. Yang pertama adalah perbanyak diskusi ya. Jadi kita ketik ya, perbanyak diskusi dengan rekan kuliah atau dengan dosen, ya dengan teman seperjuangan kita ya. Oke, yang pertama itu, yang kedua adalah sorry, bentar. Yang kedua yaitu adalah literasi atau perkaya literasi kita. Ya, perkaya literasi kita membanyak baca atau ya tadi diskusi juga itu menambah literasi kita. Oke, yang ketiga selanjutnya yaitu adalah sesuaikan dengan sorry. Kenapa ini? Oke, sesuaikan dengan kemampuan kita atau dengan jurusan kita itu lebih bagus ya, karena jurusan kita itu adalah menunjukkan juga kemampuan kita, skill kita ada di jurusan kita tersebut. Oke, yang pertama tadi adalah mencari perbanyak diskusi dengan rekan kuliah kita, dengan dosen, yang kedua perkaya literasi, dan yang ketiga adalah sesuaikan dengan kemampuan kita. Itu adalah tips yang pertama yaitu mencari masalah, oke? Oke, selanjutnya kita tambah bagian lagi. Yang kedua adalah mencari referensi primer ya, atau utama ya. Oke, mencari referensi primer. Setelah menemukan masalahnya, tadi kita mencari masalahnya, maka tahap yang selanjutnya adalah mencari referensi primer. Ada subbagian lagi nih, ada 3 ya. Rencananya saya akan ada tulis 3 nih. Yang pertama yaitu kalau masalahnya sudah ditemukan, tadi kan kita mencari masalah nih yang ditemukan. Lalu apakah ada solusi, hipotesis, atau gambarannya? Kira-kira nanti penelitian seperti apa ya? Kayak gitu. Nah, jadi penelitiannya itu sudah ada solusinya, solusi sementara ya, hipotesis itu kan. Atau gambaran kerangkanya itu, gambarannya seperti apa. Oke, yang selanjutnya yaitu jika ada, oke saya ketik dulu ya. Jika ada solusi, hipotesis, ataupun tadi ya gambaran, maka carilah referensinya ya kayak gitu. Supaya apa? Supaya mendukung penelitian kita. Kalau nggak ada referensi ya matilah penelitian kita, oke? Oke, yang ketiga yaitu, saya sampai ngetik ya ini. Yang ketiga adalah referensi primer bisa dijadikan landasan teoritis. Nah, itu. Jadi kalau sudah kita menemukan teorinya atau referensi utamanya itu bisa dijadikan referensi utama kita. Oke, selanjutnya. Ini penjelasannya akan saya jelaskan di video-video selanjutnya ya. Saya akan membagikan tipsnya dulu supaya supaya kerangkanya lebih jelas dulu gitu ya. Yang pertama tipsnya, nanti setelah tipsnya kita bahas dalaman-dalamannya, oke? Yang ketiga adalah yaitu menentukan judul. Oke, ini ya saya biasa senang pakai bagian-bagian kayak gini ya. Jadi nanti ada beberapa bagian lagi ya. Oke, yang pertama yaitu berdasarkan masalah dan referensi yang didapatkan. Ya jelaslah judul kita kan itu harus berdasarkan masalah dan referensi yang sudah didapatkan. Yang kedua yaitu hindari kata-kata yang rancu. Yang ketiga, yang kedua ya. Yang ketiga adalah singkat.
padat, jelas. Oke, yang keempat, jangan samakan judul dengan perumusan masalah. Oke. Nah, ini ada 4 ya kalau menentukan judul. Yang pertama itu berdasarkan masalah dan referensi yang didapatkan, hindari kata-kata rancu. Oh, singkai ini. Sorry. Singkat ya. Singkat, padat, jelas. Lalu yang terakhir adalah jangan samakan judul dengan rumusan masalah. Dan yang terakhir, langkah yang terakhir adalah lakukan penelitian. Lakukan penelitian ya. Do it. Oke, jangan not action, talk only. Oke, jadi jangan terlalu banyak teori lah seperti video saya sebelumnya ya. Jangan terlalu banyak teori, kita langsung ketika sudah temukan masalahnya, temukan referensinya, langsung kita eksekusi. Ini juga ada beberapa bagian, ada 3 ya rencananya saya. Yang pertama yaitu jurnal lebih padat ya. Ingat, penelitian jurnal itu biasanya lebih padat, langsung pada poin intinya, to the point. Biasanya juga 15 sampai 15 sampai 25 halaman lah. Lalu yang kedua yaitu biasanya minimal 20 sampai 30 referensi ya. Minimal itu, oke. Dan yang ketiga yaitu lebih utama gunakan referensi bersumber dari jurnal, buku, atau juga bentar ya. Jurnal, buku, atau tesis, disertasi itu sangat membantu juga, oke. Jadi kalau di video sebelumnya kan saya sebutkan bahwasannya penelitian skripsi, disertasi ataupun tesis, skripsi, tesis, disertasi itu bisa berangkat dari penelitian-penelitian sebelumnya. Jadi kita baca-baca tesis, disertasi, dan yang paling awalnya itu adalah skripsi. Kita cari masalah-masalahnya, kita cari apa sih celahnya dari skripsi atau tesis dan disertasi tersebut, ada celah nggak kira-kira. Nah, biasanya kalau udah ada celah, bakalan mudah untuk menemukannya. Oke, itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Assalamualaikum.